sudah hampir 3 tahun pacaran, saya tidak pernah berbuat zina bang sama dia. Saya cuma jalan ketemuan bang. Jangan sampai dibilang bang dia terus. Terserah, saya jaga sekali bang, karena saya itu suka sekali bang. Saya suka sama dia bang, makanya tidak pernah saya bilang itu. Oh, cuman tangannya sih bang yang pernah saya pegang, lebih dari itu tidak bang. Jangan sampai dibilang saya sudah zina sama dia, itu tidak bang, demi Yesus bang. Tidak oh. Saya tidak mengatakan abang dengerin sama dia. Bang Mahadewa. Saya dengerin Bang Mahadewa tuh dijaga katanya Bang Mahadewa. Saya tidak mengatakan silakan lanjut. Tidak berzina dengan beliau, tidak bang. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kalau umur abang 29 tahun, tentu ada masa yang namanya masa puber, bahkan hormon itu meningkat tinggi. Pertanyaan Dewa sama abang, apa yang abang lakukan ketika hormon abang menaik tinggi? Silakan bang. Biasa keluar sendiri sih bang kalau lagi tinggi. jadi begini. Dewa bercanda itu ya. Lainnya aja. Izin. Pertanyaan jangan izin Bang Dewa. melulu. Wah, Dewa. Izin. Jadi Bang Martin, sepertinya kalau calonnya udah ada dari Muslim, kenapa nggak dihalalkan aja? Asyhadu, kemudian halal, sudah tidak keluar sendiri nantinya, gitu loh, Bang Martin. Ada yang bantuin nanti Bang Martin. Bang Martin sebenarnya tinggal satu langkah lagi sebenarnya, satu langkah. Kayaknya dia ada nonton di bawah ini bang. Astaga. Sama, kita satu perahu loh, Bang Martin, kita satu perahu. Gimana kalau Yesus dinaikin kita aja? muliakan. Pak Riki, naikin. Calonnya naikin, Ya, Pak Riki. siapa? Naikin aja. Dia bilang jangan disebut katanya gitu. Dia bilang kamu lagi TikTok kan. Gak masalah, kita ngobrol di sini. Saya tadi lihat apakah dia gabung atau tidak ya. Iya, biar memahami beliaunya ke Bang Martin juga ya, insya Allah ada hidayah juga yang bisa ditangkap oleh Bang Martin, kan begitu. Siapa ya? Saya naikin. Ya, sebenarnya Bang Martin itu tinggal satu langkah. Dari tadi dijelaskan oleh Ustadz Andi dengan Ustadz Tahta, apa ya perbedaannya dari Yesus dengan Rasulullah gitu kan. Tentu dari sejarah pun masuk nggak ada perbedaan antara sejarah Yesus dengan Rasulullah, dari sampai ke Nabi Adam juga. Cuman bedanya Pak Martin ini masih berhenti di sana, nggak mau melangkah gitu. Ya silakan Pak Dewa. Maksud Dewa itu begini loh Pak Martin ya. Pak Martin ini mengimani Yesus itu kan kita pun sama-sama yang namanya mengimani Yesus. Kita memuliakan yang namanya Yesus. Bahkan tidak ada yang namanya di dalam firman Allah mengatakan kalau Yesus itu terbunuh, tidak ada. Tidak ada sama sekali seperti itu. Itu dihinakan. Di dalam surah An-Nisa sudah jelas ya, itu berdasarkan dari firman. Sedangkan Bible itu berdasarkan dari yang namanya sejarah. Nah, antara sejarah sama firman, mana yang harus kita percaya? Tentu yang harus kita percaya adalah firman. Karena firman tidak mungkin yang namanya terjadi kesalahan. Sementara sejarah pasti terjadi yang namanya pembelokan, kontradiksi, monopoli kata-kata, dan lain sebagainya. Tetapi kalau firman, tidak mungkin yang namanya melakukan kesalahan. Allah tidak mungkin melakukan kesalahan. Bahwa Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Orang Yahudi mengatakan, kalau Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Orang Kristen mengatakan, Nabi Isa itu disalib. Islam datang untuk mendamaikan berdua. Ini loh yang benar kata Allah. Bahwa Nabi Isa tidak terbunuh, bahwa Nabi Isa itu tidak tersalib. Apa sulitnya bagi Allah menyelamatkan seorang Nabi Isa dari penyaliban? Kecil bagi Allah. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah hendak menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Kecil bagi Allah. Dan apa sulitnya bagi Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Kecil bagi Allah. Apalagi soal penyaliban. Allah itu Maha Kuasa. Di Islam tidak ada yang tidak ilmiah, tidak ada yang tidak masuk akal, semua ilmiah, semua masuk akal, semua logika, semua benar. Silakan tanyakan mengenai soal Islam. Dan saya sering mengatakan ya kepada ikhwan filah yang ada di sini, ataupun yang ada dimanapun juga, andaikan Nabi Isa tidak tertulis di dalam Al-Quran, wallahi
saya tidak akan percaya Pak Martin. Tidak akan percaya. Hanya percaya sama kitab sejarah untuk apa? Karena Nabi Isa alaihissalam tertulis dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran jelas firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak. Pak Martin, di Barnabas itu Yesus disalib apa enggak? Tidak bang. Sebentar, Bang Martin itu L bukan? Ya bang. Nama itunya. Nama siapa? Calon nyonyanya? L bukan? Nama akunnya? Tidak tahu bang. Oh sudah keluar katanya bang, sudah keluar katanya. Oh ya udah. Lanjut silakan. Takut disuruh naik katanya bang. Oke. Ya silakan Bang Jain. Di bawah juga banyak calon dewa ini. Coklat official itu calon dewa. Siapa Bang Dewa siapa? Ini calon istri dewa semua nih di bawah ini. Mamang dewa semua. Siapa yang nanya? Saya yang keumuman. Siapa yang nanya? Keumuman. Jadi Silakan. masalah Lanjut. kalau penyaliban itu bang, kalau di Barnabas itu yang disalib itu si pengkhianat Yudas bang. Begitu bang. Kalau di Islam itu Pak Martin ya, kami tidak dijelaskan siapa yang disalib pada saat itu ya. Soalnya ketika ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat Nabi yang menanyakan siapa yang disalib pada saat itu. Tidak ada sama sekali. Jadi mengenai soal Judas Iskariot atau Jarjus ataupun murid Yesus yang paling muda, kami tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Allah merahasiakan itu. Justru ya Pak Martin ya, andaikan Allah memberitahu siapa orang yang disalib pada saat itu, tentu terjadi yang namanya fitnah. Pasti terjadi yang namanya fitnah. Makanya sengaja Allah rahasiakan. Bagi kami, jawaban dari Allah puas kami. Wama kotabuhu, wama solabuhu. Nabi Isa itu tidak disalib, Nabi Isa itu tidak dibunuh. Kami sudah puas dengan jawaban itu dari Allah. Begitu Pak Martin. Yang satu belum ketiga. Dan itu soal penyaliban bukan soal apa ya? Tidak merusak keimanan kami sama sekali. Tidak merusak. Tetapi kalau di sebelah itu jelas penyaliban itu adalah hal yang fundamental. Kalau Ada sama dompet tangan. silakan Ya, Pak Martin. putus Pak Dewa. Sebenarnya kalaupun logika Islam, Pak Martin ini bukan berarti tidak mengimani Yesus, justru memperkuat gitu loh. Masuk ini. Silakan Pak Martin. Sama sih yang sering bang itu yang calon saya katakan, itu yang biasa saya dengar dari dia. Walaupun kamu ke Islam bukan berarti katanya kamu harus meninggalkan Isa, menurut kalau dia kan Isa bang, dia bilang begitu. Justru kalau kamu di Islam katanya kamu bisa mendapatkan pengajaran dari Isa yang sebenarnya. Begitu sih anunya bang yang dia sampaikan ke saya. Tapi dia tidak pernah paksakan, dia bilang jangan kau masuk karena kamu mau menikah dengan saya, tapi belajarlah dulu, artinya cari tahu kenapa bisa begini, karena katanya kalau saya masuk Islam juga gara-gara saya cuma mau menikah, nanti saya cuma setengah-setengah begitu bang. Makanya saya juga artinya jaga dia bang, karena dia tidak memaksa saya. Seandainya dia paksa saya bang, saya bilang ini orang brengsek amat, maksa-maksa, tapi dia tidak paksa saya, berarti dia sebenarnya tulus bang. Di situ saya lihat, seandainya dia bukan orang tulus bang, pasti dia paksa saya masuk Islam bang. Tapi dia tidak paksa saya bang, dia bilang belajar saja dulu sampai hati kamu betul-betul bulat untuk menerima Islam. Makanya begini, iya, bang. Bang Martin, makanya begini, mudah-mudahan teman calon nyonyanya mendengar ya. Tadi Bang Handi sudah menerangkan ketika ada yang berbeda agama ingin masuk Islam karena perkawinan, sebaiknya jangan dulu menikah setelah asyhadu alla ilaha illallah, tapi tunggu 3 bulan, lihat dulu ibadahnya bener enggak di Islamnya. Jangan sampai syahadat itu karena pernikahan. Begitu Bang Martin, itu dari Bang Andi tadi diterangkan. Makanya supaya tidak terlalu lama kan harus nunggu dulu sampai minimal 3 bulan, itu lama lagi. Kalau belum mah
maka disegerakanlah gitu Bang Martin, silakan. Ya bang, saya ini coba bang, minta sama Tuhan sebentar bang, saya coba menenangkan diri dulu bang. Soalnya bagaimana ya bang? Soalnya saya stres juga ini di kantor, banyak pikiran jadi tidak fokus untuk meminta kepada Tuhan begitu bang. Tapi ya lah bang, artinya semua yang abang-abang sampaikan di sini itu saya tidak pernah lupakan itu bang. Saya selalu jadikan artinya pelajaran buat saya. Karena terus terang ini bang, pernikahan bagi saya ini bang sakral bang. Artinya ini untuk mungkin sekali seumur hidup saya. Lagian pula saya juga sudah hampir 30 tahun ini bang belum menikah. Itu yang saya tidak mau bang, saya menikah artinya saya meninggalkan ajaran saya bang. Karena sesuatu, saya ingin memang meninggalkan ajaran saya ini bang. Karena memang hati saya menemukan kebenaran itu bang. Tapi selama ini kan saya bang masih merasakan bahwa kebenaran itu yang dibawa oleh Isa itu, yang dibawa oleh Isa itu bang, itulah kebenaran itu bang. Dari Nasrani ke Islam, apa yang Iya, Bang. kehilangan apa kira-kira? Dari Nasrani pindah ke Islam, lalu apa ada yang kehilangan nggak? Iya sih bang, makanya ini saya coba merenung dulu ini bang sebentar. Saya artinya betul-betul saya artinya bukan mau pindah karena guncang bang. Saya mau pindah karena Pasti jangan merenung, dijawab aja. Oh iya ada, karena ini saya takut meninggalkan Yesus atau apa gitu. Ya, merenung nanti saja. Sekarang dulu, ada nggak kebimbangan terhadap Islam itu bang, atau ada? abang sudah jawab tadi bang, meninggalkan Oke, Yesus. bimbangnya dalam hal apa? Itu bang jawabannya tadi bang, Apa? ya, meninggalkan Yesus bang. Loh yang enggak, kata siapa? Justru dengan masuk Islam tambah kuat ke Yesus itu. Itu yang terserah saya. Emangnya agak Islam, susah, Bang. Bang gini, apakah ajaran Islam ke Yesus itu apanya yang tidak sesuai? Ayo. Saya bisa menjelaskan pakai Bible ini. Coba. Kalau di Islam bang, saya tidak pernah menemukan dari yang saya dengar-dengar bahwa yang seperti saya tidak usah sebut Bible bang karena bukan ranah saya. Iya, Nanti iya. saya dianggap penghujat. Oh iya. Apa? Iya. Silakan. Tidak pernah bang, sedikit pun saya mendengar dari teman-teman Muslim itu yang menghujat Bible, yang dia ambil ayat dari Al-Quran itu bang. Justru teman-teman itu mengambil dari Bible itu sendiri, yang muncul penghujatan itu sendiri bang. Kalau yang saya pelajari bang, selama ini yang saya lihat dari kanal-kanal yang teman dialog begitu. Ya, Justru ayat, yang saya tanyakan, misalnya masuk Islam, ada keberatan apa? Terus, apakah ada yang ditinggalkan di dalam imannya yang Nasrani dengan masuk Islam? Atau ada keberatan di dalam ajaran Islamnya sendiri? Nah, dijelaskan. Silakan. itu juga bang yang keberatannya bang, yang apa sih? Sholat itu bang masalahnya. Sholat. Kalau sholat itu gini loh, Yesus mengatakan kalau ibadahmu tidak melebihi ahli Taurat, ya jangan mengharap surga. Orang Taurat itu ahli ibadah itu. Sholatnya 3 kali. Kata Yesus, kalau ibadahmu tidak melebihi mereka, ya jangan mengharap surga. Yang melebihi mereka itu siapa? Muslim. Sholat mereka 3 waktu, Muslim 5 waktu. Puasanya mereka 1 hari, Muslim 1 bulan malah. Berarti yang mengalahkan ibadahnya ahli Taurat itu cuma Muslim. Nah sekarang sampean ibadahnya apa? Bisa nggak melebihin Taurat? Tidak mungkin bisa orang Kristen atau Nasrani. Ya jangan berharap surga, kata Yesus. Ayo gimana? Orang-orang Samawi itu, ajaran Samawi, berlomba-lomba dalam ibadah. Makanya Rasulullah dulu tidak ada perintah sholat, dibully sama orang Yahudi itu. Muhammad, katanya kamu nabi, kok udah ada ibadah sholat? Akhirnya oleh Allah diberi ibadah sholat melebihi mereka, yaitu 5 waktu, mereka 3 waktu. Terus Rasulullah itu karena tidak ada kewajiban puasa, akhirnya dibully lagi oleh orang Yahudi. Katanya kamu nabi. Yang saya tahu nabi-nabi itu punya ibadah, termasuk puasa. Akhirnya oleh Allah diberi puasa lebih dahsyat lagi, 1 bulan. Nah sekarang kamu Nasrani ibadah apa? Coba, sedangkan ajaran Samawi berlomba-lomba dalam ibadah. Ibadahnya semakin banyak, semakin dekat kepada Tuhan. Gimana? Ya, cara ibadahnya gimana, prakteknya juga gitu kan.
Iya bang, itu yang masalah sembahyang itu bang, pernah saya dengar bang, kalau itu teman yang di gudang itu hari cerita kan rata-rata muslim bang, teman yang di gudang itu. Jadi dia cerita begini, katanya kalau 3 kali dia tidak apa itu bang, sembahyang hari Jumat itu bang, kalau dia 3 kali tidak sembahyang dia kafir. Saya bilang, aduh, bagaimana ini kalau saya yang seumpamanya kan saya menikah, saya belum tahu ini, saya tidak salat Jumat, apakah menjadi kafir lagi bang? Begitu. Yang gak keras hatinya. Sekarang gini, sampean menolak Nabi Muhammad tidak masuk Islam itu, ya sama saja. Kamu kafir ke Yesus, ke Nabi Muhammad, ya ke Allah lagi. 3 yang kamu kafirkan itu. Karena kafir itu maknanya menutupi kebenaran, mengingkari. Yesus mengatakan bahkan akan ada nabi akhir zaman, kamu tidak percaya. Ya. Nah, berarti kafirnya Martin ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad, ke Yesus juga. Gitu. Ya. Ayo merenung dulu, merenung. Iya bang, saya target ini bang, saya harus menikah Pernah sebelum dengar Pak umur Martin, Pak Martin sebelum ya. umur 30 tahun bang, saya harus menemukan juga kalau memang di Islam itu kebenaran bang, pasti saya akan temukan bang, karena saya itu orangnya optimis bang. Kalau memang kalau saya tulus itu bang, artinya tulus saya meminta kepada Tuhan bang, pasti dia berikan saya jalan bang. Mantap. Saya lamarin deh. Buat Pak Martin gimana? Jangan dilamar Saya sendiri bantu sama lamar. Dewa. Yakin saya dilamar sendiri sama Dewa. Gimana Pak Martin? Pak Martin, kalau Pak Martin toh jadi menikah sama beliau dan Pak Martin mantap masuk Islam, bukan hanya karena pernikahan. Tunjuk satu hotel yang paling mewah, saya yang biayain. Benar. Saya saja nggak Tunjuk. pernah digituin sama Dewa itu, coba. Satu hotel yang paling mewah, asal hotel itu bisa pakai BPJS ya. Saya yang bayarin. Oke, nawar lagi ya. Tapi iya bang, saya ini mau menikah bang, saya sudah hampir 30 tahun ini bang. Ini loh Pak Martin ya. Saya harus Apa pernah dengar kalau umat Islam ini, seluruh umat Islam mengimani ke 25 nabi? Pernah dengar nggak? Termasuk Nabi Isa sebelum Rasulullah. Pernah dengar nggak? yang saya tahu cuma itu bang, Nabi Isa yang biasa sering didengar dalam, saya dengar kalau lagi Yang berdialog. mengimani umat Islam itu ada 25 nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad gitu loh. Termasuk Nabi Isa yang ke-24 gitu. Apa kurangnya Islam coba? Apa jadi batalnya keimanannya untuk mengimani Nabi Isa ataupun Yesus? Bang Martin ini mau menikah, terus mengimani Yesus. Yesus sudah pernah ngajarin nikah. Pakai cara apa menikahnya? Ayo. Syariatnya gimana? Udah Yesus bilang banyak yang ingin aku sampaikan. Ya nunggu Islam datang baru. Pakai bahasa roh. Nah sekarang mau menikah, tapi tetap menjadi Nasrani. Nah lalu bagaimana caranya nikah? Yesus ngajarin, Yesus sudah pernah ngajarin nikah. Ayo. Tapi saya disunat loh bang, jangan sampai dibilang saya tidak Apa? disunat. Mana buktinya? Coba. Coba liatin. Kepalanya doang. Demi Yesus bang, kita Nasrani disunat bang. Gak apa-apa, gak masalah disunat atau enggak itu enggak ini. Cuman kalau Islam udah wajib gitu kan. Tapi kalau hanya disunat, bukan Islam. Tapi kalau KTP itu bang, Katolik sih bang. Sampai itu mau sunat atau Bagaimana itu, tidak? Bang? Kenapa? Kalau di KTP Katolik sih bang, bagaimana itu bang ya? Karena tidak ada agama Nasrani bang. Tidak masalah mau Nasrani, Katolik apa. Kalau menyebutkan Allah ya tetap aja, tidak penting ya. Yang penting itu menemukan ajaran yang benar dulu. Siap bang, siap. Jadi, Coba ini- Bang Martin. Ya bang. Bang Martin open cam, liatin coba kepalanya. Benar apa enggak udah disunat? Jangan. Coba lihat. Bisa, saya kira kepala saya bang. Maksudnya kepala. Enggak, nanti Dewa itu bercanda. Biar kita itu jangan tuh. Jangan yang Nggak bisa open cam di sini bang. Kayaknya belum bisa bang saya.
Ya, alhamdulillah Bang. Ya, Pak Seandainya Diamond. bisa bang, saya open cam bang, supaya saya bisa kenal, abang bisa kenal saya. Oh iya. Pak Diamond. Apa perlu Dewa open camp, Pak Martin? Bisa bang, Nah, bagaimana caranya bang? nggak gini. Buat teman-teman muslim nih ada 271 ya, silahkan di follow Bang Martin ya, dibantu ya biar cepat bisa open cam. Ada Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, sehat selalu Dinda. Alhamdulillah sehat. Salam Bang Andi, kalau Cari celananya Robert. kandaku abang-abang. Iya. Coba Ada yang mau disampaikan dulu, Pak Martin. Dinda barangkali. Jadi Bang Martin saya dengar udah mau mungkin Insya Allah. Bang Martin coba dibuka itu Kitab Wahyu 22 nomor 9. Dia nggak percaya itu Bang. Oh nggak percaya bahwa di situ Iya, juga iya. nampak jelas bahwa sembahlah Allah. Itu coba Tidak, kalau tidak. misalnya dengan pikiran ya mudah-mudahan lah cepet. Dinda, jadi beliau ini yang dipegang Barnabas, Dinda. Jadi kalaupun ada di Bible itu yang diambilnya yang merahnya saja. Oh, Merah. Jadi yang dipegang Barnabas, beliau itu bukan Kristen tapi Nasrani. oke. Dinda. Nasoro berarti Jadi Unitarian Tuhannya ya. tetap, ya Tuhannya Allah dan Yesus itu benar utusan gitu. Ya udah, yang lengkap sama Rasulullah aja. Asyhadu. Iya. Ayo. Iya. Mau ini lagi sama saya Ustaz Tahta, suruh jangan terlalu banyak berpikir, tapi bertanya dulu deh di sini situ. Artinya Pak Martin ini mengimani yang namanya Bible itu separuh-separuh berarti ya. Untuk apa Pak Martin? Kalau misalkan kita beragama, beriman separuh-separuh itu buat apa? Sedangkan kalau misalkan umat muslim dianjurkan untuk masuklah Islam secara menyeluruh. Kita tidak boleh setengah-setengah. Nanti tanyakan kepada istri Pak Martin kalau menikah. Kalau Mulai. Pak Martin. Jadi kalau mau masuk itu, masuklah secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh. Menerima perkataan Yesus berarti menerima yang lainnya juga, gitu loh Pak Martin. Tapi makanya di sini bingung lah keimanan Pak Martin ini. Kalau misalkan seperti itu Pak Martin, Bukan begitu sih bang, maksudnya saya ambil yang di Injil itu hanya sebagai rujukan bang. Tapi kalau pegangan itu saya di Barnabas bang. nggak bisa Pak Martin. Kitab suci Pak Martin itu kan Bible. Jadi apapun yang ada tertulis dalam Bible, itulah yang harus diimani. Sebagaimana kami di dalam Al-Quran, kami imani. Sebagaimana ada yang dalam hadis sahih, kami imani gitu semuanya. Jadi tidak boleh kami itu seperempat, setengah, 3/4, nggak boleh seperti itu. Gitu Pak Martin, ya. Jadi kalau saran dari Dewa, berpikirlah lagi, ya kan, kita nanti Pak Martin setelah mati itu mau kemana? Mau dibawa kemana nanti Pak Martin itu? Apakah mau ke A atau mau ke B? Mau ke kanan atau mau ke kiri? Mau ke surga atau ke neraka? Penentuan ada di Pak Martin sendiri. Hidup itu ujian Pak Martin. Ujian. Kita dibekali yang namanya pikiran, yang namanya akal, untuk bisa yang namanya memilih. Mana yang benar ajarannya? Mana yang salah ajarannya? Seperti halnya pada saat kita bersekolah. Bersekolah itu kan, apakah bisa seorang guru meluluskan semua muridnya? Bisa Pak Martin. Maka dari situlah ada yang namanya ujian. Supaya apa? Berpikir. Berpikir yang cerdas, pilihannya benar, dia masuk. Ada yang namanya pilihan ganda. Pilih A, pilih B, pilih C, pilih D. Kalau jawabannya benar, dia lulus ujian. Tapi kalau dia jawabannya salah, jelas dia tidak akan pernah yang namanya lulus. Begitu Pak Martin. Kalau memberatkan dalam hal sholat, tidak ada yang berat dalam sholat Pak Martin. Tidak ada. Poin inti ajaran itu. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah sholat. Itu adalah poin inti.
Islam dikatakan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam. Yang meninggalkan sholat itu kafir, bukan dalam arti sholat Jumat aja. Tetapi sholat yang lain pun bisa dikatakan kafir. Kafir dalam arti di sini bukan kafir mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, bukan. Tetapi kafir dalam ini adalah kafir dalam syariat ajaran agama Islam. Kita menjolimi sama yang namanya Allah. Pak Martin adalah kawan baik saya, Pak Martin ya. Kawan baik saya. Pada saat Pak Martin manggil saya tidak nyahut. Kira-kira Pak Martin sakit hati nggak? Betul, seperti halnya itulah. Pada saat azan dikumandangkan, Allah memanggil, Allah juga sakit, Bang. Kalau misalkan kita itu tidak melaksanakan yang namanya sholat. Apakah itu mengurangi kemahakuasaannya Allah? Tidak, sama sekali, Bang. Mau satu dunia tidak sholat kepada Allah, Allah tetap maha kuasa. Satu dunia pensiun dalam Islam, Allah tetap maha kuasa, Bang. Tetapi kita nanti ya, Bang, yang bakal celaka. Karena yang namanya sholat itu adalah barcode-nya umat muslim. Jadi jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah. Kita tidak kehilangan arah, Bang. Kenapa? Pada saat kita melaksanakan sholat, arah kita kemana? Kiblat kita gimana? Ke Ka'bah, Bang. Supaya apa kita melaksanakan sholat? Supaya kita tidak kehilangan arah. Arah kita jelas. Kiblat kita jelas. Untuk apa? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan tujuan, menyatukan langkah. Kemana langkah kita? Ke surganya Allah nanti. Untuk berkumpul dengan Rasulullah SAW. Begitu, Bang. Oke. Saya lagi ngomong dikit ya. Karena Pak Martin ini percaya Barnabas ya. Injil Barnabas itu, Bro Martin, itu tersimpan di Turki, tertuliskan tinta emas menggunakan bahasa Aramaik. Yang dipercayai di sana itu Yesus adalah utusan. Terus kemudian di Yesus sana menikah itu, juga, Bang Andi. Bang iya, Andi, Yesus menikah juga, iya, kita tahu di Barnabas. Iya, siap. Kedua adalah di situ banyak sekali mengisahkan prediksi atau yang biasa disebut nubuat tentang bagaimana kedatangan Nabi Muhammad SAW. Saya akan beritahukan, nanti Anda boleh buka, terutama di bab 39. Barnabas berkata di sana, terpujilah namamu ya Kudus ya Allah ya Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Coba Anda baca di bab 39 Barnabas. Kedua, masih di bab 39 mengisahkan tentang Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Apa arti kata Muhammad utusan Allah? Apakah ada manusia sebelum aku? Kemudian lanjut ke Barnabas 41 Barnabas. Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Takbir. Allahu Akbar. Terus 44 Barnabas. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. 97 Barnabas. Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama. Ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu akan menciptakan Firdaus, dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan diutuk. Dan bab 12 terakhir, dalam bab ini Nabi Isa atau Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi, sedangkan seorang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa, tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada 136 bab 136 163 220 isi Barnabas. Kira-kira kalau Anda membaca Barnabas dengan jujur hari ini, Anda harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Boleh dibaca itu Pak Martin semua Barnabas itu? Iya, ada sih yang itu yang Muhammad itu Bang, yang dia
bahasakan di situ yang selama ini saya tidak paham bang sebenarnya. Terus saya itu sering baca Barnabas itu bang. Iya betul itu bang yang abang bilang. Cuman saya baca dulu itu bang, saya tidak tahu ini mau